Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa balaghur risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'du. Para bapak ibu sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah Allah memperjalankan kita untuk mengikuti sholat subuh berjamaah bukan karena satu kebetulan. Memang sudah ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi hari ini, kaki kita melangkah ke masjid sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rasa syukur kita karena pagi hari ini kita masih diberikan iman dan Islam, itu adalah nikmat yang sangat besar. Di samping nikmat kesehatan, nikmat bisa beribadah, tapi nikmat iman dan Islam menika ingkang melandasi kita untuk tetap melakukan aktivitas. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita masuk surat Al-Ikhlas, surat pendek insyaallah. Monggo kita waos surah Al-Fatihah, lajeng donga sesarengan kita maos surah Al-Ikhlas sesarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Apal sedanten kok nggih kulhu nggih. Insyaallah. Kapan kita mulai menghafal kulhu? Dereng nate kita ngapalaken Bapak Ibu sekalian. Kita belum pernah menghafalkan kulhu. Kita juga belum pernah menghafalkan Al-Fatihah. Tapi karena sering diperdengarkan oleh orang tua kita riyin, Bapak Ibu sekalian. Ibu mbok menawi riyin iki gendong kita nika. Kalih maos mbok menawi Fatihah, napa kulhu, napa sholawat, enten nika. Kita enggak pernah menghafalkan. Mboten nate Bapak Ibu sekalian. Saya enggak pernah menghafalkan riyin nika. Apal piyambak? Nggih, panjenengan nggih sami. Panjenengan nggih sami. Kalau ditanya kapan menghafalkan kulhu, dereng nate. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ikhlas. Surat menika mekaten Bapak Ibu sekalian.
unik naminipun surat Al-Ikhlas. Ning teng lebetipun boten wonten ingkang berbunyi ikhlas. Nika boten wonten. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lah ikhlasnya teng pundi? Mboten wonten. Mboten wonten Bapak Ibu sekalian nggih. Ini salah satu yang nanti insyaallah kita bahas nggih. Surat menika turun teng Mekah. Teng Mekah nggih. Makiyah nggih. Tapi sebagian ulama mengatakan menika Madaniyah. Teng Madinah nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, Imam Wahbah Az-Zuhaili ngendika ada 7 nama surat Al-Ikhlas menika. Ada 7 nama nggih. Yang pertama namanya disebut At-Tajrid. At-Tajrid itu naminipun napa nggih? Mengosongkan sesuatu atau mengesahkan sesuatu. Ingkang kali yang kedua namanya At-Tafrid. Tafrid nggih. At-Tafrid itu juga artinya mengesahkan. Nggih. Kemudian yang ketiga, surat menika disebut juga At-Tauhid. Tauhid sama artinya. At-Tauhid itu dari kata wahada yuwahidu artinya satu. Tauhid itu artinya satu. Kemudian yang selanjutnya keempat namanya An-Najah, keberhasilan. An-Najah, surat An-Najah. Tapi jarang didengar nggih. Kita baca surat An-Najah, malah bingung itu surat nggih. Kemudian yang selanjutnya Al-Walayah. Disebut surat Al-Walayah atau Al-Wilayah. Sama nggih. Karena memposisikan surat ini itu seperti walinya surat-surat liyanipun. Wali ini kan apa? Wali itu ya napa Bu? Wakil nggih. Wakilnya dari semua surat-surat itu ada di surat Al-Ikhlas menika. Kemudian selanjutnya disebut juga surat Al-Ma'rifah. Al-Ma'rifah itu artinya pengetahuan atau mengetahui. Kemudian yang ketujuh disebut juga surat Al-Asas. Al-Asas itu artinya dasar atau pondasi. Nika ingkang dipun ngendikaaken Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kemarin kita sudah bahas surat Al-Kafirun. Jadi di dalam Al-Qur'an menika seolah-olah Gusti Allah menika masang-masangaken surat satu dengan surat satunya, dua ngaten niku. Seolah-olah nggih. Nah, surat Al-Ikhlas menika pasanganipun surat Al-Kafirun. Terus Al-Kafirun mangke surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun Al-Ikhlas. Kapan dibacanya Pak Jamal? Kemarin saya sampaikan di 3 tempat. Di 3 tempat. Pertama, ketika kita habis tawaf, sampunipun tawaf Bapak Ibu sekalian, ping 7 nika, lajeng panjenengan mencari tempat yang namanya Maqam Ibrahim. Di Maqam Ibrahim, di belakang Maqam Ibrahim panjenengan sholat 2 rakaat. Apa nama sholatnya Pak Jamal? Itu namanya sholat tawaf. Sholat tawaf. Rakaat pertama panjenengan waladhdallin amin lajeng maos surat Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kalihipun maos Al-Ikhlas menika. Qul huwallahu ahad, Allahus samad lan saterusipun. Yang pertama di sholat tawaf naminipun. Yang kedua surat nika diwaos saderengipun panjenengan sholat subuh. Setelah azan menika maharya azan hayya 'alas shalah ya Pak. Suaranya merdu sekali Pak. Nah, kemudian selesai azan panjenengan sholat 2 rakaat.
namanya salat sunah fajar. Nggih. Nika maosipun kuliah rakaat setunggal, lajeng rakaat kalihipun menika surat Al-Ikhlas menika kulhu menika yang kedua. Nggih. Yang ketiga sak sampunipun salat maghrib. Setelah salat maghrib, salat 2 rakaatnya nika, salat ba'diyah maghrib menika maos kuliah, lajeng rakaat kalihipun maos kulhu menika. Nggih. Imam Wahbah Az-Zuhali nambah kalih malih. Nambah kalih malih. Jadi ada 5. Kalau wingi kula aturaken 3, ternyata menurut Imam Wahbah Az-Zuhali menika wonten gangsal. Yang kedua apa? Yang selanjutnya apa Pak Jamal? Yang keempat. Yang keempat adalah ketika kita sholat duha. Nah, sholat duha ini kan mausipun qul ya ayyuhal kafirun lan surat Al-Ikhlas. Boleh nggak baca surat Ad-Duha baca kenging mawon, mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Yang keempat di sholat duha. Yang kelima menika rikala kita safar, kita bepergian. Terus panjenengan tindak tempundi ngaten nika, mangke maosipun salatipun salat kuliah dan kulhu. Nika sunahipun nika. Jadi ada 5 nggih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nika kapan kita dibaca nggih? Kita pirsani asbabun nuzulipun, sebab-sebab turunipun surat menika. Wonten kathah hadis ingkang riwayataken asbabun nuzulipun surat menika. Setunggal wonten tiang Yahudi. Ada orang Yahudi datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kami tahu Allah itu yang menciptakan alam semesta. Ngendikanipun mengatakan, saya tahu yang menciptakan alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Mantep niku panjenenganipun. Alam semesta niku lak sing ndamel Gusti Allah. Lalu Gusti Allah sing nyiptakaken sinten? Ten niku pertanyaanipun. Nek panjenengan ada pertanyaan seperti itu, jawabipun pripun? Nah, kemudian Nabi tidak menjawab kecuali turun surat Al-Ikhlas menika. Nggih, setunggal. Niku dari orang Yahudi. Kemudian yang kedua, wonten tiyang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siflana rabbak. Muhammad, tolong berikan gambaran kepadaku Tuhanmu itu seperti apa toh? Jadi menurut perkiraan mereka yang namanya Tuhan itu ya wonten wujudipun, ada bentuknya, terus kemudian terbuat dari apa? Nopo wesi, nopo kayu, nopo ngaten nika. Wonten riwayat liyanipun menika insib lana rabbak. Tolong berikan gambaran Tuhan itu nasabnya dari siapa? Nasabnya Tuhan itu dari siapa? Ini memang pertanyaan-pertanyaan orang riyin. Bagi mereka yang namanya Tuhan itu wonten wujudipun. Ada wujudnya. Ini Tuhan itu kayak gini, ini yang namanya Tuhan ini namanya Tuhan itu terbuat dari kayu, emas, perak atau apa wonten nika. Jadi Muhammad kok aneh. Duwe Tuhan ning ngrana wujude. Ngaten nika. Menurut mereka itu aneh. Yang namanya Tuhan itu jelas. Lata, Uzza, Manat. Itu wonten teng Ka'bah nika rumiyin. Ada bentuknya, ada wujudnya, dan ada silsilahnya. Silsilah Tuhan mereka. Nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nah, ini sebagian dari asbabun nuzulnya. Kemudian setelah mereka bertanya, langsung diturunkan surat menika. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Nggih.
Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Wonten piyantun menika dipun utus perang. Menawi perang di zaman Rasul, yang Rasul ikut di dalamnya itu namanya ghazwah. Menawi Kanjeng Nabi mboten derek, mboten tindak, naminipun sariyah. Wonten Bu Sariyah nyen ngapunten. Namanya sariyah. Sariyah itu adalah peperangan yang Rasul tidak ikut di sana. Maka kemudian Rasul itu mengirimkan panglima sebagai pimpinan menika, pimpinan pasukan menika. Kemudian orang tersebut ngimami menika mekaten piyambakipun Bapak Ibu sekalian. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lajeng piyambakipun mau surat liyanipun napa ngaten nika. Lajeng bibar surat menika piyambakipun menika maos kulhu. Bar surat napa ngaten nika piyambakipun maos kulhu ngaten nika. Lajeng rakaat kali mekaten Bapak Ibu terus ngaten nika. Maos kulhu ngaten nika. Lajeng piyambakipun nika dilaporke kali Kanjeng Nabi. Ya Nabi, pimpinan kita itu kenapa membacanya begitu? Lajeng Kanjeng Nabi ngendika mekaten, ya tanyakan aja kepada orangnya. Tanyakan saja kepada orangnya. Lajeng Kanjeng Nabi ketemu dengan orangnya, kenapa kamu membaca begitu? Lajeng piyambake ngendika, karena di dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifat-sifat Rahman, sifat-sifatipun Gusti Allah. Dan aku paling suka, aku seneng sekali. Ngaten niku piyambakipun ngendika, saya seneng membacanya ngaten niku. Seneng maos surat kulhu Bapak Ibu sekalian. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika, inna hubbaka adkhalakal jannah. Sesungguhnya cintamu itu sama kulhu itu yang menyebabkan kamu masuk surga. Ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Inna hubbaka adkhalakal jannah. Sesungguhnya karena cintamu itu sama kulhu menika diwaca terus ngaten niku. Itulah yang menyebabkan kamu masuk surga. Niku ngendikanipun Kanjeng Nabi Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Niku sahabatipun Kanjeng Nabi. Anggo kali wonten riwayat liyanipun. Wonten teng Masjid Quba. Masjid Quba menika celak kali Masjid Nabawi nggih teng Madinah. Menika wonten imam salat. Nek niki kewalianipun ingkang wau. Kalau tadi membaca surat kemudian diakhiri dengan kulhu, nek niki kewalianipun. Maca kulhu riyin lajeng maca surat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ngaten nika. Lajeng piyambakipun bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kirampung. Lajeng maos surat liyanipun. Terus ngaten niku Bapak Ibu sekalian, berulang-ulang rakaat kedua begitu. Mangke ngimami malih mangkaten niku Bapak Ibu sekalian. Lajeng para sahabat ugi bertanya kepada dia gitu. Apakah kamu membaca seperti itu bukan cukup dengan satu surat saja? Kulhu ya kulhu mawon misalipun. Tabat ya tabat mawon ngaten nika. Lajeng suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika datang kepada beliau. Kenapa kamu membaca seperti itu? Ngaten nika. Kenapa kamu membaca seperti itu? Ya Rasul, saya begitu mencintai surat kulhu. Saderengipun mekaten, kenapa kamu membaca seperti itu? Sahabat bertanya. Ngaten jawabanipun,
kalau aku masih tetap akan menjadi imam, aku akan membacanya seperti itu. Tapi kalau kamu tidak mau aku jadi imam, ya udah cari imam lainnya. Ngoten niku piyambakipun. Ternyata dicari mboten-mboten ingkang langkung sae. Tidak ada yang lebih bagus dari imam tersebut. Ngoten niku. Ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, ini imam saya itu membacanya kok begitu, setelah Al-Ikhlas terus kemudian membaca surat yang lainnya. Kemudian Rasulullah ngendika, sami ingkang wau, inni uhibbuka adkhalakal jannah. Sesungguhnya karena cintamu itu kepada kulhu, niko itu yang menyebabkan kamu itu masuk surga. Masya Allah. Di membaca itu kemudian dia katakan bahwa yang menyebabkan itu karena sering membaca kulhu menika Bapak sekalian. Masya Allah. Jadi ini surat pendek ning luar biasa. Pendek ning luar biasa. Wonten ugi sahabat lewat tengajengipun griyanipun sahabat liyanipun. Ternyata yang di dalam rumah itu maos kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dugi saking dalu dugi meh enjang sampai pagi. Sampai pagi, Masya Allah. Lajeng Bapak Ibu sekalian, ketika itu kemudian ditanyakan kepada Rasulullah sambil kira-kira nyepelek kene niku. Niku tangga kula kok macane kulhu Kanjeng Nabi ngaten niku. Wonten napa to ngaten niku. Lajeng Kanjeng Nabi menika ngendika, innahu lata'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya kulhu menika sepertiga dari Al-Qur'an. Sepertiga dari Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Apa sepertiga itu? Karena di dalam Al-Quran menika setunggal wonten isinipun tauhid. Tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ingkang kanggo kalih isinipun menika hukum-hukum. Hukum-hukum nika wonten, hukum haji, hukum puasa nika rak wonten. Lajeng ingkang angka 3 isinipun Quran menika kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim ngaten nika. Dados ten kulhu menika wonten setunggal bagian saking 3 menika inggih punika iman atau tauhid menika. Nah, Rasulullah ngendika innahu lata'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya di kulhu menika sepertiga daripada isi Al-Qur'an. Nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, apa saja kalau kita membaca kulhu menika sepertiga napanipun setunggal sepertiga pahalanya. Sepertiga pahalanya, nggih. Sepertiga pahalanya itu terus sepertiga menika rak sedasa juz nggih. Sedasa juz, masyaallah. Sedasa juz nggih sampun kathah Bapak Ibu sekalian sedalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diperintahkan, kita disunnahkan untuk membaca kulhu menika kapan? Setunggal nika ba'da salat maktubah, ba'da salat wajib. Nika sunah. Bibar astagfirullahaladzim mantan nika mangke wonten kulhunipun kedahipun. Mas kulhu Bapak Ibu sekalian minimal ping 3. Mun maos teh. Nika setunggal ada di ketika habis salat Bapak Ibu sekalian zuhur, asar, maghrib, isya, subuh menika maos kulhu. Nggih, setelah astagfirullahaladzim. Yang kedua, kapan membacanya? Nika rikala enjang lan sonten. Pagi dan sore. Nggih. Jadi yang pertama itu ba'da sholatul maktubah, ba'da sholat wajib. Yang kedua itu ketika pagi dan sore. Nika napa naminipun sunahipun maos kulhu menika Bapak Ibu sekalian nggih.
Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nah nika nika terkait dengan surat Al-Ikhlas. Wonten ugi riwayat, tapi riwayatnya ini lemah. Suatu ketika wonten teng perang Tabuk. Perang Tabuk menika. Kanjeng Nabi kalih pasukanipun menika suatu hari melihat napa nggih? Langit menika cerah sangat. Langit menika cerah sangat ngoten nika. Lajeng Kanjeng Nabi pengen tahu ada apa. Para sahabat kita ngeliat Kanjeng Nabi wonten napa to ngaten niki kok mboten kados biasane. Ngaten nika. Ternyata saat itu kemudian malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Terus Kanjeng Nabi langsung nyuwun pirsa kali malaikat. Malaikat enten napa to nika? Kok cuacane kok cerah bening ngaten nika. Terus kemudian Kanjeng Nabi ngendika, "Kamu tahu tidak bahwa ada Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi hari ini meninggal?" Hari ini meninggal. Di mana? Di Madinah. Ngaten nika. Kanjeng Nabi saweg teng Tabuk, lajeng wonten piyantun asma Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi asmanipun menika nika meninggal. Loh, memangnya kenapa Muawiyah bin Muawiyah menika? Kata Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, Muawiyah itu kalau dia itu berjalan baca kulhu, kalau dia duduk baca kulhu, kalau dia berbaring baca kulhu, di setiap kesempatan itu membaca kulhu. Ngaten nika, ngendekanipun malaikat Jibril ngaten nika. Lajeng kados pundi Kanjeng Nabi? Hari ini turun 70.000 malaikat untuk menyolatkan beliau. Menyolatkan Muawiyah bin Muawiyah menika. Gara-gara Muawiyah itu nek aktivitas biasanya pun kali maos kulhu Bapak Ibu sekalian. Pergi kemana baca kulhu, kemana baca kulhu menika masyaallah. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika kali malaikat Jibril, tolong bawa aku ke Madinah. Saya mau menyolatkan dia. Ngaten nika. Singkat cerita, Kanjeng Nabi menika pangapunten kados pundi dibawa oleh malaikat Jibril sampai ke Madinah, terus kemudian menyolatkan Muawiyah. Lajeng sasampunipun menika dibawa lagi ke Tabuk menika. Masya Allah, ini hebatnya surat Al-Ikhlas menika Bapak Ibu sekalian. Surat Kulhu menika. Kathah riwayatipun insyaallah. Nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita mlebet ayat setunggal. Kenapa ayat setunggal nih? Enggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, huwa, dia, Allahu, Allah, ahadun, esa. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian. Qul huwa, katakanlah Muhammad kepada siapa? Kepada mereka yang bertanya. Ada orang Quraisy, ada orang musyrik, orang kafir, orang napa jenenge teng Mekah menika yang masih menyembah tuhan-tuhan liyanipun. Katakanlah kepada dia, huwa, dia, Allah, ahad, esa. Kita bersani. Kenapa ada huwa? Huwa itu artinya dia, tapi dia laki-laki. Apakah Allah itu laki-laki? Mboten Bapak Ibu sekalian. Dia itu untuk menunjukkan bahwa semua itu bisa ditunjukkan dengan kata dia. Dengan kata dia itu nanti kalau perempuan namanya hiya. Nggih, kalau dalam bahasa Arab nggih. Huwa, apakah Allah laki-laki? Tidak, kita lihat. Nggih. Allah itu Masya Allah nggih. Ada yang mengatakan dari kata ini, nyun ngapunten saya tulis. Allah itu ada yang mengatakan dari kata al-ilahu.
Al-ilahu. Allah artinya Allah. Al-ilah Tuhan itu. Artinya Tuhan itu. Lalu diidghamkan, lalu digabungkan menjadi Allahu. Al-ilahu jadi Allahu. Nah, kinten-kinten mekaten gampangnya. Okay. Tapi ada pendapat yang lain yang menarik. Tulisan Allah menika, masya Allah ngaten nika. Teng Quran ngaten niki. Teng Quran kula ngaten niki Bapak Ibu sekalian. Teng jenengan sami. Amin ya. Ibnu Athaillah As-Sakandari menika ngendika seratan ini mengatakan sampai tulisannya aja udah istimewa. Ngaten niki. Nek ngaten niku diwaos Allah. Hilang satu alifipun setunggal ical lillah. Tetap kembalinya kepada Allah. Lillah itu karena Allah. Hilang satu lagi huruf niku lahu. Artinya bagi Allah. Tetap kembalinya kepada Allah. Hilang satu lagi hu. Itu dia. Dia siapa? Allah juga. Sampai begitunya. Hilang juga wonten. Wonten menika bahasa Arabnya ghaib. Siapa yang ghaib? Allah. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nika Bapak Ibu sekalian. Jadi sampai huruf ipun mawon nika unik nggih. Sampai hurufnya unik nggih. Kita pirsani. Qul katakanlah huwa dia Allahu ahad. Pak Jamal, di dalam bahasa Arab itu kan ada wahid, ada ahad. Kenapa tidak disebut qul huwallahu wahid? Kenapa tidak disebut wahid? Wahid artinya satu. Menawi wahid, Bapak Ibu sekalian, wonten terasanipun. Wahid, isnain, salasa, nah, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Menawi ahad menika mboten wonten. Tidak ada terusannya. Jadi kalau bahasa kitanya Esa atau Esa. Esa kalihipun mboten wonten nggih. Esa kali napa? Mboten wonten Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kemudian dipakailah kata ahad. Qul huwallahu ahad, karena sudah tidak ada terusannya lagi. Ini yang disebut dengan ahad. Yang kedua alasannya kalau wahid niku wonten bentuk perempuanipun. Kalau bahasa Arab Bapak Ibu sekalian niku ada laki-laki ada perempuan. Ini bahasa Inggris teman-teman Pak. Tidak ada ya. Maksudnya benda itu juga ada laki-laki, benda perempuan ada kalau bahasa Arab gitu. Wahid perempuan pun wahidah. Nah, berarti ono lanang ono wedok. Nek ahad mboten perempuanipun. Ah, tidak ada perempuannya. Makanya Allah menggunakan qul huwallahu ahad. Nggih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nek kita mikiraken masyaallah nggih. Gusti Allah menika sampai memilih kata-kata menika sampai ingkang pas bener Bapak Ibu sekalian. Benten kali awake dhewe nek berbicara niku kadang-kadang wonten ingkang mboten bermutu. wonten bermutu, wonten maknane ngaten nika. Ngomong nggih ngoten ngomong mawon ngaten nika. Gusti Allah nika sampun milih ngaten nika. Milih kata-kata menika ingkang betul-betul sesuai dengan peruntukannya. Makanya wonten kitab namanya Ijazul Quran, Mukjizat Al-Quran. Jadi sampai kata-katanya itu sudah pilihan betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Bapak Ibu sekalian. Nggih, kita lajengaken Bapak Ibu sekalian. Ayat kalihipun Allahu Allah As-Samadu, tempat meminta, tempat bergantung. Ini bahasa liyanipun ngaten. Makaten Bapak Ibu sekalian.
Allah, Gusti Allah nika tempat kita itu untuk meminta nika nami Gusti Allah. Nggih. Somad menika mekaten. Arti awalipun napa-napa mawon ingkang boten betahaken liyanipun. Niku somad. Apa Pak Jamal angel banget. Benda misalipun nggih. Watu, batu. Batu itu biasanipun wonten pori-pori. Ada pori-porinya. Nggih wonten bolonganipun, nggih. Kalau benda itu ada lubangnya, pasti dia membutuhkan udara untuk masuk. Kalau dicemplungkan air, air mesti masuk ke situ. Itu namanya tidak somad. Yang disebut somad menika rapet pet ngoten nika. Tidak membutuhkan ruang, tidak ada ruang orang lain, sesuatu yang lain masuk ke dalam dirinya. Ini ingkang disebut somad. Saat ini kita pirsani. Ada orang, mungkin orang kaya, punya kedudukan, punya nopo-nopo mawon gadah, nopo mawon gadah. Biasanya orang yang seperti itu tidak membutuhkan orang lain biasanya. Mboten. Karena nek awake dhewe ra betah nggih Bapak Ibu sekalian, mau makan ya ada yang liwet Mbak menawi nggih, mau ke pasar butuh motor misal gini pun, mau kemana butuh sesuatu. Bagi orang yang sudah berkecukupan itu tidak butuh dalam tanda petik nggih, tapi sakjanipun tesih butuh. Seolah-olah tidak butuh. Saat ini kok kita pirsani Gusti Allah. Gusti Allah menika pun boten betahaken sinten-sinten. Tidak butuh dengan siapa-siapa. Kalau ada orang butuhkan siapa-siapa, kok tetap kita mintai, berarti minta yang salah. Nggih. Ada orang minta kok nyun ngapunten, minta kok sama pohon nggih. Sama pohon, sama patung, sama yang lainnya, ngoten nika. Wong patung menika menawi wonten laler, piyambakipun mboten saged ngeplak. Mboten saged Bapak Ibu sekalian, tidak bisa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang masih membutuhkan yang lain itu bukan Tuhan. Sesuatu yang masih membutuhkan sesuatu itu mesti bukan Tuhan. Tuhan itu tidak butuh. Tidak butuh Bapak Ibu sekalian. Milo kita nika nyuwunipun kalih ingkang boten betahaken sinten-sinten. Gusti Allah menika boten betahaken salat kita Bapak Ibu sekalian. Salat kita nika bukan untuk Gusti Allah. Bukan. Nggih. Ngaji kita nika mboten untuk Gusti Allah. Gusti Allah mboten betah. Wong misalipun panjenengan kita mboten salat, Gusti Allah tetep nggih, leres Bapak Ibu. Leres Bapak Ibu. Tetep Gusti Allah nika tetep agung, tetep Maha Esa. Ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Jadi salat kita itu untuk siapa? Salat kita itu untuk kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Ngaji kita itu untuk kita sendiri. Bukan untuk Gusti Allah. Gusti Allah mboten butuh. Mboten butuh salat kita, mboten butuh zakat kita, mboten butuh ngaji kita, mboten. Andaikan teng donya nika mboten wonten tiyang ingkang salat setunggal-setunggal lho. Misalipun nggih di satu dunia tidak ada yang menyembah Gusti Allah. Kinten-kinten Gusti Allah nika pripun? Gusti Allah jadi minder ngaten? Mboten lah. Kok minder nggih. Gusti Allah tetep Bapak Ibu sekalian. Tetep ngaten nika, menawi mboten wonten tiyang ingkang ibadah dumateng piyambakipun. Tetep saja Gusti Allah seperti itu. Kebalikannya andaikan semua seluruh dunia ini menyembah Gusti Allah, iman sedanten kali Gusti Allah kita tetep ngaten nika. Tetep. Karena Gusti Allah tidak butuh dengan orang menyembah, orang sholat itu mboten. Ingkang betah nika kita.
yang butuh itu adalah kita. Kita butuh sholat, kita butuh ngaji, kita butuh tadarus. Ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Nah, terus nek kita nika janipun kita nika pelit. Jadi pelit sholat engko ya ganjaran dipek dhewe gitu. Dipek dhewe. Gusti Allah mboten pikantuk napa-napa Bapak Ibu sekalian. Padahal Gusti Allah ingkang damel kita. Kita nika sholat nggih, mau pahalane enggak dipek dhewe. Pelit berarti awake dhewe nika nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah nika kita beribadah kepada Allah. Landasanipun menika kita ikhlas mawon kalih Gusti Allah. Ditampi napa mboten ditampi, kita tetap mawon ibadah dumateng Gusti Allah. Karena yang butuh itu kita. Yang butuh itu kita. Kapan nanti butuhnya? Nanti saat di akhirat. Kita juga butuh saat kita meminta sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, ini kok ingkang disebut as-samad. Samad itu sesuatu yang tidak membutuhkan apapun. Tidak membutuhkan apapun. Manusia itu butuh dengan sesuatu. Butuh makan, butuh minum, nggih. Gusti Allah mboten. Salah satu as-samad, arti as-samad menika inggih menika nyuwun ngapunten, itu mempunyai mulut dan lubang pengeluaran. Nggih. Sesuatu yang mempunyai lubang mulut itu berarti harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan, nggih. Berarti itu bukan makhluk. Bukan pencipta, bukan Tuhan. Sesuatu yang ada mulutnya dan ada pembuangannya menika sanes Tuhan. Menika sanes Tuhan. Jadi yang namanya Tuhan niku mboten dahar. Menawi dahar menika nggih makhluk. Menika. Menawi nyun ngapunten pergi ke toilet menika nggih sanes Tuhan. Menika nek Tuhan sampun mboten, tidak membutuhkan menika Bapak Ibu sekalian. Nika ingkang disebat as-samadu. Nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita lajengaken. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Wonten setunggalnya hadis Imam Bukhari ngendika, tidak ada yang melebihi kesabarannya Tuhan. Ngendikanipun Imam Bukhari. Kenapa begitu? Karena ada orang yang mencemooh, menghina Tuhan, bahwa Tuhan itu punya anak, bahwa Tuhan itu mekaten-mekaten, ning Gusti Allah tetep paring rezeki dumateng piyambakipun. Padahal sudah menghina Tuhan. Tuhan tidak marah. Tidak marah. Jadi kata Imam Bukhari, tidak ada yang melebihi kesabaranipun Tuhan. Walaupun dihina, dicemooh, oh Tuhan niki ngaten-ngaten niku wonten lho Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan tetap memberikan rezeki, Tuhan tetap memberikan ngaten nika. Masya Allah nggih. Nika Imam Bukhari ngendika mekaten. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Beranak nika artosipun suami istri menikah terus kemudian punya anak, itu namanya beranak. Beranak. Diperanakan menika artosipun punya bapak, punya ibu, menika diperanakan. Menika untuk menjawab orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin Nasara Isa ibn Allah. Katanya orang Yahudi itu menganggap bahwa Uzair itu adalah anaknya Tuhan, anaknya Allah. Tiang Yahudi mengatakan. Lajeng Isa menurut orang Nasrani itu adalah anaknya Allah. Anaknya Allah. Kita pirsani. Uzair menikah tiang soleh zaman riyin.
wonten ingkang ngendika menika hidup di antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Wallahu alam nggih. Ada yang mengatakan di antara Nabi Zakaria. Uzair menika mengatakan Bapak Ibu sekalian, orang soleh. Ibnu Katsir ngendika Uzair menika salah satu nabi, nama Nabi Uzair. Suatu ketika beliau itu berjalan, kemudian ada rumah dan kampung ikan hancur. Orang itu mati, rumahnya pada hancur. Kemudian piyambakipun bersandar di tembok yang hancur. Ya Allah, bagaimana cara Engkau mengembalikan orang-orang yang sudah mati tersebut? Mangke mang pirsani teng surat Al-Baqarah ayat 259. Mangke wonten kisah menika. Uzair duduk di tembok menika. Gimana engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati? Lajeng kemudian Uzair menika tiba-tiba tidur, Bapak Ibu sekalian. Tidur sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, mboten tangi-tangi. Mboten tangi-tangi. Ternyata terus niku sebulan, kalih bulan, ternyata setunggal tahun. Mboten tangi-tangi Bapak Ibu sekalian. Ternyata beliau itu sudah mati. Sudah meninggal. Sampai datang menika 100 tahun. 100 tahun. Bibar 100 tahun nika dipun hidupkan lagi kali Gusti Allah. Didatangi malaikat Uzair menika. Ya Uzair, kamu sudah tidur berapa lama? Kata nika. Kula kinten nggih sedinten malaikat. Kata nika. Nek mboten nggih setengah dinten kata nika. Lajeng malaikat ngendika, kamu itu sudah mati 100 tahun yang lalu. Artinya dihidupkan kembali Bapak Ibu sekalian Uzair menika. Lajeng ceritanipun Uzair menika mencari ibunya, ketemu kampungnya. Ternyata ibunya itu sudah tua 120 tahun, ditinggal oleh Uzair ngaten nika. Sudah matanya buta. Ibunya Uzair menika. Terus kemudian, oh iki omahku mbiyen ngaten nika. Kepanggih Bapak Ibu sekalian, ketok pintu lajeng, apakah betul ini rumahnya Uzair? Begitu mendengar nama Uzair, ibunya seneng banget Bapak Ibu sekalian, seneng banget. Lah kamu siapa? Ngaten nika. Saya Uzair. Loh, kamu kan sudah mati. Ngaten nika. Terus kemudian masyarakat kumpul karena ibunya senang banget. Oh, Uzair datang, Uzair datang. Ngaten nika Bapak Ibu sekalian. Tonggo-tonggo nika sami ngempal Bapak Ibu sekalian, sami ngempal teng dalem ibu menika. Apakah benar kamu itu Uzair? Coba kalau kamu memang Uzair, kamu bisa menghafal isi Taurat semuanya. Oh, ternyata Uzair menika hafal Bapak Ibu sekalian. Taurat menika susah dihafal. Susah dihafal. Yang hafal ini kok Uzair menika. Menawi Quran ingkang hafal niku kathah. Nggih. Kathah teng pundi kathah ingkang hafiz Quran nggih. Tapi hafiz Taurat menika jarang. Hafal Taurat. Ternyata Uzair menika hafal menika. Nah, maka kemudian orang Yahudi itu, oh ini bukan orang biasa Uzair itu. Uzair menika itu adalah anak Tuhan. Ngaten nika Bapak Ibu sekalian. Asal mulanipun orang Yahudi menyebut Uzair itu adalah anak Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Isa. Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah. Tanpa ayah Bapak Ibu sekalian, tanpa ayah. Kersanipun Gusti Allah menika. Kalau sekarang banyak orang yang membuang anak teng kresek nggih, nyuwun ngapun. Nyuwun ngapun tentang kerdus, ya Allah, tidak menghargai. Kalau ditanya, "Mana ayahnya?" Ini seperti Isa. Ini mboten saged nggih Bapak Ibu sekalian, nyuwun ngapunten. Ini seperti Isa, tidak ada ayahnya. Naudzubillah nek saniki nggih. Nah, kersanipun Gusti Allah nika lahirlah Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, Isa anaknya Maryam.
Biasanya bin menika ayahnya, tapi karena tidak ada ayahnya maka binnya ibunya, Isa bin Maryam. Nggih. Suatu ketika nika aurat loh, Bunda Maryam menika dihina Bapak Ibu sekalian, hamil, ditempatkan di satu tempat namanya mihrab. Mihrab nika teng Palestina, teng Baitul Maqdis nggih. Di sana ditempatkan. Terus kemudian malaikat Jibril meniupkan ruh, terus kemudian hamil. Kemudian begitu lahir digendong oleh Bunda Isa, dihina sama orang-orang. Kamu itu keturunannya orang baik. Kenapa kamu kok bisa hamil? Ada nih kok. Pengpengan teng mriki Bapak Ibu. Nggih, sakit Bapak Ibu. Dieceng ngaten nika. Ya Allah. Lajeng ning piyambake mboten ngendika napa-napa. Nunjukkan kepada anaknya yang digendong. Ternyata bayi menika saged ngendikan. Nabi Isa itu bisa ngendikan, "Inni Abdullah, saya ini hamba Allah." Masya Allah. Dan seterusnya lihat di surat As-Saff. Mangke mang pirsani kinten-kinten ayat gangsal napa songo nggih kinten-kinten. Ini Abdullah, saya ini hamba Allah yang akan membawa Taurat, yang akan membawa Injil dan seterusnya nggih ke supaya isinipun. Nah, orang-orang Nasrani melihat kehebatan mukjizat Nabi Isa. Oh, Isa itu bukan orang biasa, tapi ini anak Tuhan. Nah, ngaten niku asalipun. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara Isa ibn Allah. Nah, nikah asal teman. Dijawab oleh ayat ini, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu tidak ada nasabnya. Tuhan itu tidak mempunyai keturunan. Wonten teng menika semua yang dilahirkan itu akan mati. Saya ulangi, semua yang dilahirkan itu pasti akan mati. Dan semua yang mati itu akan diwarisi. Nggih, nika ngendikanipun sinten ya? Teng tafsir Imam Qurtubi menawi mboten lepat nggih. Semua yang dilahirkan itu akan mati. Tuhan itu kok tidak dilahirkan, berarti tidak akan mati. Nggih. Manusia itu dilahirkan, berarti kapanpun akan mati. Nggih. Kalau sudah mati itu akan diwariskan. Punya warisan apa, punya warisan apa. Tuhan karena tidak mati tidak diwariskan. Tidak ada Tuhan selanjutnya. Ini kemonten-wonten. Nek manungsa kita sedaya mekaten Bapak Ibu, kita lahir tahun sekian, mangke usia kita sampai sekian, mati. Sudah selesai hidupnya di dunia. Kemudian kalau sudah meninggal, nanti anak-anaknya, yuk kita bagi warisnya dan sebagainya. Ngaten nika nggih. Tuhan mboten ngaten nika. Niki jawabanipun, lam yalid wa lam yulad nggih. Kita lajengaken Bapak Ibu sekalian ayat terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebetulnya walam yakun lahu ahadun kufuwan. Walam yakun ahadun lahu kufuwan. Napa nggih? Asalipun kalimat menika sakjanipun. Tapi kemudian disesuaikan untuk membunyikan huruf di belakang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Boten wonten ingkang madani, tidak ada yang menyamai. Tidak ada yang menyamai. Napa? Salah satu sifat Tuhan yang insya Allah kita hafal menika nggih mukhalafatu lil hawadisi, mukhalafah berbeda, lil hawadisi terhadap sesuatu yang baru. Tuhan itu tidak sama dengan sesuatu yang baru. Yang baru itu siapa? Makhluk. Makhluk itu siapa? Kita semuanya. Tuhan tidak seperti kita Bapak Ibu sekalian. Ada hidungnya, ada matanya. Kita bayangke mbok menawi nggih, bayang oh Tuhan ki mbok menawa ya gede dhuwur ngadeg katingan. Mboten saged dibayangke Bapak Ibu sekalian. Mboten saged dibayangke. Ada hidungnya, ada mulutnya. Nyun ngapunten.
Mengapa orang-orang dulu itu membuat patung? Karena itu adalah persepsi mereka, pendapat mereka. Oh, kira-kira Tuhan iki ya kaya ngene iki. Ngaten niku Bapak bilang itu persepsi mereka. Persepsi mereka, Tuhan gitu ya ono irunge, mesti bentuknya itu seperti yang mereka bayangkan. Nggih. Ono Tuhan bentukipun singa misalipun. Mbok menawi wonten nggih, ana Tuhan bentukipun gajah. Oh, kana gajahi gedhe, apik ngoten niku. Ana Tuhan bentukipun menungso, ngoten niku dan sebagainya dan sebagainya. Karena pikiran kita itu enggak akan pernah sampai kepada wujud Tuhan yang sesungguhnya. Tidak akan pernah. Nggih. Mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Hanya di dalam Islam yang Tuhan itu tidak bisa digambar. Cobi panjenengan mangpirsani teng agama liyanipun. Tuhan itu ada gambaripun. Ada bentukipun. Wonten nggih Pak? Ada, hanya di dalam Islam yang tidak diperkenankan. Karena memang tidak bisa visualisasi, tidak bisa digambarkan nggih, tidak bisa nggih. Teng agama ini wonten Bapak Islam bentuknya seperti apa dan sebagainya, itu Tuhan mereka. Sekali lagi bahwa mereka niku persepsi mawon. Kira-kira Tuhan iki wangune kaya ngene ngaten niku Bapak sekalian. Ngaten niku. Teng Islam mboten. Teng Islam menika Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Makhluk itu salah satunya adalah kita, manusia. Apalagi hewan, apalagi tumbuhan, apalagi wonten ingkang boten ketinggal, jin dan sebagainya. Wonten tiang-tiang ingkang nyembah jin, wonten ngaten nika. Itu bukan Tuhan. Sekali lagi, sesuatu yang ada lubangnya. Mulut pasti ada lubang pembuangannya. Dan yang kalau ada lubangnya itu mesti bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak butuh makan, Tuhan tidak butuh hidup, tidak butuh pembuangan, Tuhan tidak butuh oksigen, Tuhan tidak butuh sekul, tidak butuh lontong, tidak butuh. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kesimpulanipun kita oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk menuhankan Tuhan menika setunggal. Satu saja. Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Andaikan di muka bumi ini ada Tuhan dua, mesti akan rusak buminya. Padu. Dua Tuhan itu padu Bapak Ibu sekalian. Udan nang kene ojo udan ngoten niku misal. Misalipun nggih. Oh, kene digawe gempa, ojo gempa. Padu dua Tuhan dia. Alihatun illallah la fasadata. Mesti akan bubrah dunia itu. Jadi Tuhan itu adalah satu. Yang kedua, kita tidak boleh syirik. Nggih, tidak boleh syirik menuhankan Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban kepada orang-orang musyrik Quraisy Mekah nika. Tidak boleh syirik. Quraisy menika riyin tiang-tiang musyrik menika Tuhanipun kathah nggih. Tuhanipun kathah. Pernah ditanya, "Kamu Tuhannya ada berapa?" Ada 360. Kata loh Bapak Ibu sekalian. Nggih. Jenengan naming setunggal. Terus kemudian kamu hari ini sudah menyembah berapa Tuhan? 7. Oh, sedinten pitu Bapak sekalian nggih. Lajeng ditangleti malih. Kalau kamu pepet banget ngoten nika, kamu akan menyembah Tuhan si endi to? Ngoten nika. Lajeng piyambakipun ngoten nika, nunjuk ke atas. Berarti piyambakipun percaya kali Gusti Allah janipun. Ning masih tetap menyembah Tuhan patung-patung menika. Nika ingkang disebut musyrik. Disebut musyrik. Nah, jadi sebetulnya mereka juga percaya dengan Allah gitu, tapi nyembah liyanipun. nyembah liyanipun. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, menika pesan anunipun kesimpulanipun
Setunggal, kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan ada syirik ketika kita menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mawon ibadah kita semakin kuat, semakin mantap dengan mempelajari surat Al-Ikhlas menika. Surat Al-Ikhlas menika paling tidak ingkang sampun kiyat nggih diingatkan kembali tentang ibadah kita dumateng Gusti Allah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, mbok menawi mekaten ingkang saged kula aturaken surat Al-Ikhlas kita pungkasi kanthi wawasan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.